Selamat pagi para pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Melalui gelombang 107,9 FM, saya Rona Aku akan menemani para pendengar untuk beberapa menit ke depan dalam ruang kesehatan. Terima kasih Pak Aji yang setia sebagai operator yang menemani saya, juga suami saya. Para pendengar Radio Citra Kasih, materi yang akan saya mau sampaikan pagi ini mengenai bagaimana kehidupan itu dimulai. Para pendengar, cobalah kita berdiri di tepi sungai atau di taman di bawah sinar matahari pagi yang menghangatkan dan memperhatikan semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Seluruh isi bumi ini ada kehidupan dan indah. Di udara, burung berterbangan kian kemari. Di atas tanah kita melihat ada semut, lalu di dinding ada cecak, dan berbagai bentuk kehidupan lainnya. Bahkan di tanah di bawah kaki yang kita pijak penuh dengan berbagai jenis kehidupan. Akhirnya kemudian coba perhatikan baik-baik diri kita sendiri. Percaya atau tidak, kita adalah yang terpenting dari semuanya. Tidak ada bentuk kehidupan lain memiliki tubuh selain seperti yang kita miliki. Tidak ada yang begitu sempurna atau begitu berimbang. Tidak ada ciptaan lain yang memiliki otak seperti otak kita. Semua bagian dari tubuh kita itu ada kehidupan. Setiap bagian anggota tubuh melakukan bagiannya untuk memelihara kita dalam keadaan sempurna. Sebelum mendengarkan uraiannya lebih jelas, lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan kemuliaan surga, di pagi hari yang indah ini Bapa, kembali kami datang kepadamu, memberikan puji syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan bagaimana kehidupan itu dimulai. Kiranya apa yang akan hamba sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Radio Citra Kasih, bagaimana kehidupan itu dimulai? Bagaimana semua sistem kehidupan yang luar biasa baik ini terjadi? Mari kita melangkah mundur, memikirkan pada awal mulainya waktu. Pada hari yang ajaib, ketika dunia kita ini masih muda dan segar dari tangan Sang Pencipta. Betapa suatu saat yang mendebarkan ketika ucapan firman Sang Pencipta, semua bentuk kehidupan yang berbeda secara tiba-tiba hadir tercipta. Pada saat itu dan seterusnya, siklus kehidupan yang luar biasa itu disusun untuk bergerak. Planet yang masih baru ini sudah siap dan sanggup untuk memelihara kehidupan. Hidup itu adalah sesuatu yang misteri. Itu di luar kuasa kita untuk memahaminya. Bahkan untuk mengerti apa sebenarnya arti kehidupan itu. Lalu ada pertanyaan, dari mana datangnya hidup itu? Jawabnya jelas. Dan ahli ilmu pengetahuan yang terhebat pun
hanya dapat menundukkan kepalanya dan mengulangi ucapan Musa. Pada mula pertama adalah Allah dalam Kejadian 1 ayat 1. Keajaiban Allah yang hebat itu, formasi kehidupan, dan ingat, ciptaan Allah yang tertinggi. Bagaimana kehidupan itu berproduksi? Bagaimana tanaman dan hewan yang hidup berkembang biak? Semua jenis kehidupan, kecuali sel-sel binatang terkecil, berkembang biak dengan sendirinya. Suatu jenis benih tertentu. Ada tanaman benih adalah struktur sel yang sederhana. Jika tanah itu baik dan jika cukup hangat dan lembab, benih itu akan tumbuh. Dari satu sel tak terhitung sel-sel lain yang tumbuh menjadi struktur yang terorganisasi, dan kemudian tumbuhlah tanaman yang baru. Nah, bagaimana kehidupan itu berkembang biak? Demikian juga dengan serangga dan berbagai bentuk kehidupan yang lebih rendah lainnya. Sang induk biasanya menyiapkan tempat istirahat yang baik, di mana dia menaruh telur-telurnya. Jika kondisinya memadai, siklus hidup itu akan terlaksana. Seterusnya melanjutkan kehidupan itulah hukum alam yang tak berubah. Setiap siklus yang baru mengikuti secara tepat pola yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, bagaimana bayi itu memulai kehidupan? Pada manusia, ovum yang subur atau sel telur tinggal dalam tubuh ibu sekitar 40 minggu atau 9 bulan. Di situ terus bertumbuh dan berkembang sampai pada akhirnya menjadi seorang bayi yang beratnya 3-4 kilogram. Jutaan kali lebih besar dari ukuran satu sel yang pertama itu, dan semua terjadi hanya dalam waktu 9 bulan. Kemudian tidak pernah lagi bayi yang muda itu bertumbuh secara cepat. Bagaimana bayi bertumbuh? Pada masa pertumbuhan dalam tubuh ibu, semua bagian tubuh itu dibentuk. Mula-mula sangat kecil, tetapi setiap bagian sudah mampu mulai berfungsi. Semuanya sempurna, sehingga pada saat kelahiran kepada kita disuguhkan seorang bayi yang mungil dan cantik, memiliki kemampuan untuk hidup dan bertumbuh menjadi orang dewasa yang normal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Pertanyaan ini muncul. Segera sesudah ovum itu subur, itu mulai bertumbuh dan membesar dengan cepat. Dari setiap orang tua sudah ada gen atau sel khusus yang menentukan jenis kelamin, tinggi, warna, dan bahkan untuk yang lebih luas lagi jangka waktu hidupnya. Ada yang karakteristiknya yang lebih dominan, yang lain ada di latar belakang dan disebut tersembunyi. Tetapi semua itu ada pada saat dalam kandungan, dalam perkembangan sel yang sangat cepat itu. Itu adalah keajaiban kehidupan. Organ-organ bertumbuh. Proses pertumbuhan yang ajaib itu terus berlanjut.
urat syaraf bertumbuh ke jaringan-jaringan dan organ-organ. Sebelum semua itu diperlukan, suatu bingkai jaringan yang kokoh itu terbentuk dalam kartilage atau tulang rawan yang kemudian bertumbuh menjadi tulang siap untuk waktu ketika otot-otot yang kuat membungkusnya. Paru-paru mula bertumbuh sebagai kelenjar yang keras. Namun itu sedemikian rupa dibuat agar bisa berkembang di saat bayi tersebut mulai bernafas pertama kali. Kantong suara atau larynx-nya akan siap bila bayi itu berbicara dan menyanyi. Organ berkembang. Segera sel kecil tampak mula-mula seperti tidak ada gunanya, tetapi kemudian ini menjadi lengan dan kaki. Organ lain seperti mata, telinga, hidung, lidah tampaknya tidak perlu merasa dalam suatu cairan yang gelap di mana semua itu terbentuk. Semua dipersiapkan untuk pada saatnya itu dibutuhkan dunia ini matahari dan suara. Tidak satupun yang terlupakan. Tak satupun tanpa diperhatikan. Semua terencana secara sempurna. Bisakah kita membayangkan semua ini terjadi? Nah, siapa yang merencanakan semua ini? Setelah 9 bulan, mujizat itu sempurna. Bayi tersebut siap lahir. Apakah hal yang misteri ini yang kita sebut kehidupan? Apakah kuasa yang maha besar di mana sel telur yang kecil ini mulai terbelah dan berkembang menjadi begitu banyak sel sehingga jumlah bermiliar-miliar sel yang pada akhirnya masing-masing mengisi tempatnya dan tujuannya? Siapakah yang merencanakan sistem tubuh manusia yang ajaib ini? Hanya Allah yang dapat membuatnya. Nasihat untuk calon ibu. Seorang ibu yang mengharapkan seorang bayi harus menjaga kesehatannya, karena terhadapnya bergantung kesehatan dan kebahagiaan generasi berikutnya. Ia akan bijak menghindari dari semua pengaruh dan akibat dari tembakau, alkohol, dan makanan berat. Semua jenis ini mengandung racun yang membahayakan kesehatannya sendiri dan juga kesehatan sang bayi. Makanan untuk ibu muda haruslah yang sederhana dan menyehatkan. Ia perlu meminum susu, memakan buah-buahan, sayur dengan cukup. Ia sebaiknya menggunakan beras yang belum diproses atau beras yang sekali digiling. Makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Juga penting baginya di bawah perawatan seorang dokter terbaik. Ciptaan Allah yang terbaik. Hidup itu dalam segala bentuknya adalah suatu pelajaran yang sangat menarik. Tetapi itu sangat berarti ketika satu sel yang sangat kecil bertumbuh menjadi seorang perempuan beradab yang cantik atau menjadi seorang lelaki yang kuat dan gagah. Kepada seorang pria dikaruniakan sesuatu yang perlu dalam hidup ini. Itu miliknya untuk dijaga dan digunakan, tetapi bukan untuk dihancurkan. Dalam tanggung jawabnya
untuk menghindari segala sesuatu yang akan merusak pikiran dan melemahkan tubuh. Karena merusak ini berarti merusak ciptaan yang agung ini. Ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 31, demikian firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita makan dan minum, lakukan. Buatlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Tuhan Allah adalah pencipta agung. Para pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada, demikianlah uraian kesehatan yang singkat bagaimana kehidupan itu mulai terjadi. Hanya kuasa Tuhan sajalah semuanya terjadi. Untuk mengakhiri ruang kesehatan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, maha dahsyat dalam kehidupan kami yang berada di dalam kerajaan surga. Kami naikkan puji syukur limpah terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami bisa belajar bagaimana kehidupan terjadi. Sungguh dahsyat hasil karya-Mu sampai kehidupan terjadi dari satu sel yang paling kecil sehingga bertumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik atau lelaki yang tampan. Kiranya kami ciptaan-Mu mau menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami selalu hidup berkenan kepada-Mu di sepanjang hari ini. Kami berdoa kepada-Mu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Demikianlah ruang kesehatan pagi ini. Salam sehat luar biasa. Amin.